Bagi warga ibu kota, kemacetan lalu lintas seakan sudah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan TomTom Traffic Index pada 2022 merilis hasil riset dari 389 kota di 6 negara. Jakarta menempati posisi ke-29 sebagai kota termacet di dunia. Riset TomTom Traffic Index pun menyebut, pengendara kendaraan bermotor di Jakarta bisa menghabiskan waktu 106 jam atau 4 hari lebih dalam 1 tahun di dalam kemacetan lalu lintas pada jam sibuk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi salah satu sumber kemacetan adalah putaran balik atau U-turn. Kemacetan terjadi lantaran adanya kendaraan yang bermanuver di putaran balik. Pada tahun 2023, secara bertahap, Pemprov DKI Jakarta berencana menutup secara permanen 32 titik putaran balik di berbagai ruas jalan di ibu kota. Tetapi, rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta menutup U-turn tidak serta-merta berjalan mulus. Kamis 30 Maret 2023, penutupan jalur putar arah di Jalan Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berakhir dengan keributan. Warga yang tinggal di Jalan Haji Naim 2 dan Haji Naim 3 menuding tidak ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan. Warga sempat membongkar pagar pembatas yang dipasang petugas. Warga berdalih akses yang ditutup adalah akses menuju masjid. Di sisi lain, petugas Dinas Perhubungan mengklaim sosialisasi sudah dilakukan sejak Januari lalu. Selain penolakan, uji coba penutupan putaran balik pun sempat menambah parah kemacetan di sejumlah titik ruas jalan. Celah inilah yang dimanfaatkan pengatur lalu lintas tidak resmi untuk meraup rupiah. Ya, menarik ya, meskipun menjadi titik kemacetan, tapi kemungkinan besar Anda tidak akan menemukan polisi yang berjaga di sini, melainkan orang-orang yang disebut sebagai Pak Oga atau polisi cepek. Lalu seperti apa sosok Pak Oga, sang pengatur lalu lintas? Salah satu pengatur lalu lintas tidak resmi adalah Ami Geboy. Sudah 3 tahun lamanya, perempuan 54 tahun ini bekerja mengatur lalu lintas di putaran balik Kompleks Brimob Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bersama sejumlah temannya, Ami Geboy mengaku tidak pernah meminta upah saat membantu pengendara putar arah. Tapi biasanya ibu kalau sekali jaga tuh selama 1 jam dapat berapa biasanya? 150. Iya, itu jujur aja loh. Kamu dibombong ya 150. Terus ganti, nanti ganti lagi, saya lagi naik 20 menit, 20 menit. Kita pakai waktu. Kasihan kan anak-anak yang orang punya keperluan ya. Ya kita harus sabar. Mengatur mobil ini kan di sini diuji kesabaran, ya kan? Kalau nggak sabar-sabar berkelahi, kan motor ada yang ngabut. Saya juga pernah tabrak. Iya, orang kan nggak sabar, dia buru-buru gini ya. Ya udah dari sebelumnya begini belakang. Tahun 2017, Polda Metro Jaya sempat menggulirkan program Supeltas atau sukarelawan pengatur lalu lintas. Dalam program Supeltas, pengatur lalu lintas tidak resmi direkrut polisi untuk ikut mengatur lalu lintas mengurai kemacetan. Saat itu, selain pelatihan dan atribut, polisi pun menjanjikan gaji, sehingga Supeltas dilarang menerima upah dari pengendara. Tetapi program Supeltas kandas lantaran terbentur aturan soal penggajian. Meski begitu, Ditlantas Polda Metro Jaya meminta para pengatur lalu lintas tidak resmi yang banyak beroperasi di U-turn untuk tidak memaksa meminta uang kepada pengendara. Tidak ada, kami tidak ada penggajian itu, tapi kami membina dalam artian mengasih pemahaman, pengertian, kayak pekerjaan dilakukan mereka adalah sukarela. Kita juga mengharapkan mereka tidak ada memaksa pengguna jalan untuk mengasih sesuatu dari mereka. Tapi kalau ada itu mereka intinya timbal balik yang mereka secara kesadaran sendiri. Alhasil U-turn seakan dikuasai para pengatur lalu lintas tidak resmi. Mereka akhirnya jadi sasaran razia Satpol PP, seperti di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa siang 29 Maret. Lantas, apa kata pengguna jalan tentang para pengatur lalu lintas tidak resmi ini? Kalau nggak ada mereka ya saling berebutan jalan. Tinggal kitanya aja mau pengertian atau enggak gitu, mau saling ngalah atau enggak, seperti itu. Jadi ngaruh gitu ya? Ngaruh Pak, sangat ngaruh. Kalau lagi suasana ya padat kayak gini, kalau menurut saya gitu ya. Ngebantu sih Pak, ngebantu banget pastinya. Soalnya kan kita tahu sendiri pengendara di Jakarta kesabarannya, kalau khususnya kayak kita pengendara mobil gini, untuk kayak muter balik atau nyebrang kan susah juga ya, kalau dengan adanya mereka juga pun dibantu gitu sebenarnya.
Menurut Haris Muhammadun, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, polisi lalu lintas seharusnya bersiaga di simpul-simpul kemacetan agar lalu lintas lancar. Bukannya pengatur lalu lintas tidak resmi. Nah memang kalau itu dijaga oleh, mohon maaf, petugas ilegal atau Pak Ogah atau polisi cepek gitu ya, itu kan dia pasti memprioritaskan yang bayar, ya kan? Sementara dia tidak melihat bahwa prioritas itu kan sebetulnya diberikan kepada lalu lintas yang memang menerus kan begitu. Nah mestinya itu dijaga oleh polisi sebagai aparat penegak hukum, tentunya mestinya itu dijaga oleh kepolisian. Haris pun menyebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepolisian juga harus fokus pada pengelolaan lalu lintas agar masalah klasik ibu kota yaitu kemacetan bisa teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.